Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Pembimbing Tuton dan rekan-rekan mahasiswa semua yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Aldila Sinta Pratiwi dari Karanganyar dari UPBDC Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 857873125. Dalam praktikum kali ini, saya akan melakukan percobaan atau praktikum mengenai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan topik simbiosis. Tujuan dari praktikum simbiosis ini adalah untuk mengidentifikasi 3 simbiosis, yaitu simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Simbiosis adalah interaksi dua organisme yang saling berdampingan dan saling mengaruhi di dalam suatu habitat tertentu. Di dalam hubungan simbiosis ini, hubungan ini memiliki hubungan yang erat dan khusus. Ada salah satu organisme yang diuntungkan, dirugikan, ataupun ada beberapa organisme yang tidak berpengaruh, baik dirugikan maupun diuntungkan. Simbiosis ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara 2 jenis organisme, di mana satu pihak mendapatkan keuntungan, makanan, tempat tinggal dengan merugikan pihak lain. Parasit hidup di dalam atau di luar tubuh inang, mengambil nutrisi, namun yang jarang membunuhnya dengan cepat. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara 2 makhluk hidup berbeda spesies, di mana satu organisme mendapatkan keuntungan, sementara organisme lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Pihak inang yang ditumpangi atau diikuti tidak terpengaruh secara signifikan oleh pihak yang menumpang. Simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik antara 2 organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan satu sama lain. Kedua belah pihak mendapatkan manfaat berupa makanan, perlindungan, atau bantuan reproduksi, sehingga hubungan ini meningkatkan kelangsungan hidup mereka. Simbiosis parasitisme adalah simbiosis di mana 2 organisme ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Contohnya adalah tanaman benalu yang menempel pada pohon mangga. Tanaman benalu menempel pada dahan mangga dan menyerap air serta nutrisi melalui alat penghisap, khususnya yaitu Austorium, yang menyebabkan pertumbuhan pohon mangga terhambat, dahan menjadi kering, bahkan mati. Komensalisme adalah simbiosis antara 2 hubungan organisme yang tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Contoh dalam praktikum ini adalah tanaman anggrek dengan pohon yang menempelnya, seperti ini. Tanaman anggrek ini dapat hidup dan berkembang dengan cara menempel pada tumbuhan lain. Bisa juga ditanam dalam media pot. Tumbuhan ini hidup tanpa merugikan pohon yang ditempelinya. Simbiosis yang terakhir adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis di mana 2 organisme ini saling menguntungkan. Contoh yang saya ambil adalah hubungan hewan kupu-kupu dengan tanaman bunga. Simbiosis mutualisme di mana hubungan antara kupu-kupu dan tanaman bunga saling menguntungkan. Kupu-kupu mendapatkan nektar sebagai sumber makanan, sementara bunga terbantu dalam proses penyerbukan.
Bukan. Hubungan ini sering disebutkan sebagai cinta, keindahan, dan keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Dari beberapa pengamatan dari 3 simbiosis ini, berikut kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama, dari pengamatan praktikum simbiosis parasitisme antara pohon mangga sebagai inang dan benalu sebagai parasit, di mana benalu mendapatkan keuntungan dengan menyerap air serta nutrisi melalui haustorium, sedangkan pohon mangga mengalami kerugian. Kerugian ini dikarenakan benalu menyebabkan penurunan kesehatan pada pohon mangga secara bertahap yang menghambat dan melemahnya kondisi, sehingga memacu kematian cabang atau batang pada pohon mangga. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara spesies ini ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Kesimpulan yang kedua adalah dalam praktikum simbiosis komensalisme pada tanaman anggrek. Tanaman anggrek ini dapat hidup dan berkembang dengan cara menempel pada tumbuhan yang lain. Tumbuhan ini hidup tanpa merugikan pohon yang ditempelinya, seperti cahaya matahari dan makanan tanpa mengambil nutrisi dari inangnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa hubungan ini tidak ada organisme yang diuntungkan maupun yang dirugikan. Kemudian untuk kesimpulan yang ketiga adalah dari pengamatan hubungan simbiosis mutualisme ini, kupu-kupu mendapatkan nektar sebagai sumber makanan, sementara bunga terbantu dalam proses penyerbukan. Hubungan ini sering disimbolkan sebagai cinta, keindahan, dan keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa simbiosis mutualisme yang melibatkan dua organisme ini saling menguntungkan dan untuk kelangsungan hidup masing-masing. Video praktikum pembelajaran IPA dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.